Selamat bertemu lagi dengan saya, Itong, dengan Pawangta Jawa. Saat ini kami berada di makam Bondan Kejawan. Kebetulan ada juru kunci yang ada di sini. Bisa saya kenal dengan Bapak? Pak Giman yang jaga makam ini. Ya. Pak Giman bisa memberikan di mana letak makam ini berada? Di wilayah Temuwuh Lor, Ya, Kelurahan Balicatur, Temuwuh Lor, Kelurahan Balicatur, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Nah, banyak enggak yang sering kesini untuk kira-kira berziarah itu banyak enggak? ya banyak Banyak ya. dari mana-mana. Dari mana-mana gitu ya, nggak cuma yang dekat sini, bahkan dari jauh pun mereka datang ke sini. Oh iya, baik. Sambil saya mencari yang bisa saya dapatkan informasi lebih lanjut, saya coba masuk ke dalam makam tersebut. Ya, oke. Terima kasih. Untuk mengetahui riwayat hidup Bondan Kejawan, kebetulan kita bisa menguak riwayat hidup beliau karena ada dua narasumber yang bisa saya tanya mengenai riwayat hidup Bondan Kejawan. Mari kita bertanya, siapakah Bondan Kejawan? Bapak sinten? Saya, Nggih, Bapak Sam Chandra. Sam Chandra. Beliau dengan Bapak Sriwintala Ahmad. Bapak Sriwintala Ahmad. Nah, saya pikir kedua pengunjung ini bisa menceritakan sedikit tentang Bondan Kejawan. Bondan Kejawan itu akan menjadi raja-raja di tanah Jawa, khususnya di Mataram. Maka pada masa itu seorang yang akan menurunkan raja-raja harus berguru kepada seseorang yang dianggap linuwih. Maka dipanggillah Joko Tarub yang waktu itu sudah menjadi Ki Ageng Tarub II. Nah, nama Ki Ageng Tarub II itu bernama Joko Tangklas atau Joko Trangkas. Nah, sesudah dipanggil di istana, maka si Bondan Kejawan ini dititipkan oleh Prabu Brawijaya untuk berguru kepada Joko Tarub yang merupakan suami dari Napamula. Nah, oleh Joko Tarub, Bondan Kejawan dibawa ke desa Tarub. Nah, di situ pada waktu perjalanan menuju desa Tarub, Prabu Brawijaya ini memberikan dua pusaka atau dua keris, yaitu keris Kiai Maisonular dan keris Kiai Malelo. Nah, pada waktu di sana Joko Tarub bertemu dengan putra atau putri dari Joko Tarub bernama Nawangsih yang masih kecil waktu itu. Ya. Nah, cerita selanjutnya ternyata hubungan Nawangsih sama Joko Tarub ini menjadi berkembang dan kemudian menjadi hubungan suami istri atau hubungan cinta yang sangat mendalam. Nah, dari dua pasangan ini, satu pasangan ini kemudian kelak melahirkan
tokoh-tokoh besar yang sampai pada Raja-Raja Mataram. Dari Raja-Raja Mataram kemudian lahir Raja-Raja Kartosuro, Kajunan Kartosuro, kemudian sesudah Geger Pecinan nanti lahirlah raja-raja di Kasunanan Surakarta, kemudian lahirlah raja-raja di Kesultanan Yogyakarta, dan lahirlah di beberapa penguasa di Projo Mangkunegara. Kisah Bondan Kejawan begitu menarik. Namun sebelum kita lanjutkan cerita ini, jangan lupa Anda like, subscribe, dan komen. Pak Sam, bisa diceritakan lebih lanjut tentang kisah Bondan Kejawan ini? Oke. Sedikit saya menambahi kisah cerita tentang Bondan Kejawan ini. Kira-kira begini. Setelah sekian lama tinggal di desa Tarup, Bondan Kejawan menikah dengan Nawangsih yang merupakan anak gadis Ki Gede Tarup dan Nawang Wulan. Menurut catatan saya sebagai berikut. Kira-kira gini ceritanya. Witing tresno jalaran saka Kulino. Iya. Kamu tahu? Iya. Jalaran saka Kulino. Karena cinta, karena kebiasaan itu yang dialami Bondan Kejawan dengan Nawangsih, karena sering bepergian dan bekerja di sawah bersama-sama atau sering berkumpul di dalam rumah, maka cinta itu bersemi hingga mekar di taman hati mereka berdua. Ceritanya begitu. Nah, dalam hal ini menyaksikan hubungan antara Lembu Peteng dan Nawangsih yang sekian lama semakin bersemi, maka Ki Gede Tarup menikahkan keduanya. Sesudah Lembu Peteng dan Nawangsih menikah, Ki Gede Tarup meninggal dunia. Sepeninggal Ki Gede Tarup, Nawangsih mengandung benih dari Lembu Peteng. Anak pertama yang lahir adalah laki-laki yang diberi nama Getas Pandawa. Getas Pandawa. Iya. Anak kedua yang lahir adalah perempuan. Perempuan? Iya. Kelak anak itu menikah dengan Ki Ageng Ngerang. Iya. Dikisahkan dalam Babat Tanah Jawa, Getas Pandawa memiliki 7 orang putra, yakni 1 laki-laki dan perempuan. Mereka antara lain Ki Ageng Selo, Nyai Gede Pakis, Nyai Gede Purna, Nyai Gede Kare, dan Nyai Gede Wanglu, Nyai Gede Bokong, dan Nyai Gede Ngadiboyo. Begitu ceritanya. Saya pernah membaca Babat Tanah Jawa bahwa Bondan Kejawan merupakan bapaknya raja-raja Tanah Jawa. Cerita itu betul? Betul, iya. Tepatnya begini, Bondan Kejawan merupakan bapak raja-raja Mataram. Karena begini, sesudah Ki Ageng Selo yang merupakan putra dari Getas Pandawa memiliki keturunan, 1 Ki Ageng Nis, dan dari Ki Ageng Nis ini lahirlah Ki Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Mataram. Iya. Dari Ki Ageng Mataram lahirlah Raden Bagus,
Danang Sutowijoyo atau lebih dikenal Ngabei Loring Pasar. Ya. Sesudah menjadi raja pertama di Mataram, bergelar Panembahan Senopati ing Ngalogo. Ya. Nah, dari Panembahan Senopati lahirlah raja-raja yang secara beruntun berkuasa di Mataram, yakni Sunan Hanyokrawati atau Tumenggung Martapura, Sultan Agung Sunan Amangkurat I. Dari Sunan Amangkurat I ini lahirlah raja-raja Kesunanan Kartosuro yang kemudian pusat pemerintahannya dipindah di Solo atau di Surakarta. Semasa pemerintahan Sunan Pakubuwono II atau pasca geger pecinan, di samping itu Sunan Amangkurat I merupakan bapak raja-raja Ngayogyakarta dan Praja Mangkunegara. Demikian.